Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrari fid darin amin ya rabbal alamin. Falidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hasadu yakulul hasanat kama takulun narul hatabah. Sampai itu. Wal hasudu ta'i wong kang hasud, orang yang hasud, huwal mu'adzabu yaiku wong kang kesiksa. Orang itu tersiksa. Alladzi la yurhamu kang ora den welasi sapa hasud. Tidak ada belas kasih baginya. Wala yazalu lan ora gingsir-gingsir sapa hasud iku fi adzabin ing dalam kesiksa daimin kang langgeng fid dunya ing dalam dunia. Orang hasud itu selalu merasa tersiksa, terus tersiksa di dalam dunia. Fa inna dunya karena saat temene dunya iku la takhlu ora sepi apa dunya. Karena dunia itu ya nggak bisa tidak ya. Selalu ada makhluk. Lat iku la takhlu ora sepi apa dunya. Qattu babar pisan min khalqin saking makhluk. Kathirin kang akeh. Banyak sekali makhluk, tetangga-tetangga dan sebagainya. Min aqranihi saking pira-pira kancane hasud wa ma'arifihi lan pira-pira kenalane hasud. Hasud itu tidak bisa tenang hidupnya, dia merasa tersiksa terus kehidupannya, tidak diberi belas kasih dan selalu merasa selalu merasa tersiksa terus di dalam dunia. Sebab apa? Sebab di dunia itu tidak sepi dari makhluk yang banyak, teman-temannya, kenalannya, dari beberapa orang yang diberi kenikmatan oleh Allah. Mimman saking wong an'ama kang paring nikmat, yang memberikan nikmat sapa Allah Gusti Allah alaihim ing atase akran wa ma'arif. Bi ilmin, nikmat bi ilmin lawan ilmu, au ma'lin utawa bondo, au jain utawa keagungan. Ada yang diberi nikmat berupa ilmu, ada yang diberi nikmat berupa harta, ada yang diberi nikmat berupa itu adalah kemuliaan dan sebagainya. Ketika orang hasud itu selalu hasud seperti itu, ya tersiksa terus. Ketika ada temannya dapat harta, dia merasa tersiksa. Ada yang dapat ilmu, dia merasa tersiksa. Ada yang dapat pangkat naik jabatan, dia tersiksa terus, merasa tersiksa di kehidupannya. Ini orang hasud seperti itu. Mu'adzabun daim. Dia tersiksa selamanya terus di dunia. Falaya zalu mengkora gingsir-gingsir sapa hasud iku fi adabin ing dalam tersiksa, daimin kang langgeng. Maka terus merasa tersiksa selamanya fit dunya ing dalam dunia. Ila mautihi temu kemaring matine hasud sampai dia mati. Kan kemarin menerangkan hasud, riya, ujub, kan itu tiga hal yang pokok itu. Nanti ada hasud itu nanti mencabang ada syuh, itu tadi bakhil yang tinggi. Syuh itu tidak Allah memberikan nikmat kepada orang lain itu tidak rela gitu. Nikmat-nikmat Allah diambil dari gudang-gudang kenikmatan Allah, kok dia tidak suka, dia tidak terima ketika nikmat itu diberikan ada orang lain gitu. Dan dia akan merasa bangga, dia akan merasa puas, merasa senang ketika kenikmatan itu hilang dari, walaupun bukan untuk dirinya sendiri. Ya, orang yang kejelekannya seperti jelek banget itu. Orang hasud seperti itu. Wala azabul akhirati lan yakti utawi azab akhirat
utawi siksa akhirat iku asyaddu luwih banget, lebih berat, wa akbaru lan luwih gede. Jadi di dunia sudah merasa tersiksa seperti itu, dan di akhirat pun siksanya lebih berat, lebih besar. Ini orang hasud. Jadi nggak ada bahagianya sama sekali. Tersiksa yang terus-menerus selama hidup di dunia ya merasa tersiksa, ketika nanti di akhirat tambah-tambah parah lagi siksanya, tambah berat lagi. Allah. Minta mudah-mudahan dijaga dari sifat hasud. Balaya silu balik ora tumeka, tidak sampai sapa abdu kawula ila hakikatil imani maring hakikate iman. Seorang hamba itu tidak bisa sampai kepada hakikatnya iman. Malam yuhibba, selagi ora demen sapa abad, selagi enggak bisa cinta seorang hamba lisairil muslimina, atau sekiranya pira-pira orang Islam, untuk orang Islam yang lain, maing barang pada sesuatu yuhibbu kang demen sapa abad dinafsihi kanggo awak dhewe abad. Orang itu dia bisa sampai kepada hakikatnya iman selagi dia belum bisa mencintai untuk orang lain apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Kalau orang sudah bisa merasakan apa yang untuk dirinya sendiri dia suka juga kalau itu untuk orang lain, berarti dia sudah mencapai hakikatnya iman. Bal yang bagi balik seyogyo apa ayusahima yaitu bagi sapa abad al muslimina ing pira-pira wong muslim, ya seharusnya seyogianya dia bisa membagi pada orang-orang Islam fisarra'i dalam tingkah kebungahan pada saat dia merasa bahagia, merasa sukacita, wadharra'i lan tingkah kesusahan pun ketika susah dia tetap bisa berbagi. Tingkah apa pada saat dia gembira, sukacita, ya dia bisa berbagi. Pada saat dia susah, dia kondisinya lagi di bawah, tetap masih bisa berbagi. Fal muslimuna utai wong Islam iku kal bunyani kaya bangunan al wahid kang siji. Orang Islam itu seperti satu bangunan. Ya syuddu kang nguatake apa ba'duhu sebagiane bunyan, ba'dun ing sebagian kang meneh. Seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Tiang menguatkan, tembok menguatkan. Semua saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Atap menguatkan. Ada atap toh nggak ada temboknya ya, bukan rumah. Nanti dikira pos kamling, gardu jaga dan sebagainya. Jadi seperti satu bangunan yang saling menguatkan seorang muslim itu. Wakal jasadilan koyo jasad al wahid kang siji. Bisa juga seperti satu jasad, satu tubuh. Idastaka nalikane loro ketika sakit minhu saking jasad apa udhun anggota siji istaka mongko loro mongko menjadi sakit apa sairul jasadi sekiranya birul jasad. Ketika ada satu anggota tubuh yang sakit maka yang lain pun ikut merasakan. Ketika ada satu saja bagian tubuh yang sakit, yang lain ikut mengalami penderitaannya. Seorang muslim itu seperti itu, seperti satu jasad. Yang sakit sebenarnya gigi, tapi semuanya ikut. Matanya nggak bisa tidur, dan seterusnya. Yang sakit sebenarnya bagian kecil, mungkin di pucuk jarinya, tapi semua ikut merasakan, dan seterusnya. Fa'in kunta, mongko lamun ana sapa sira. Fa'in kunta lamun ana sapa sira kuwi la tusadifu. Ora nemu sira. Iku la tusadifu ora nemu sira. Ketika engkau tidak menemukan hadza ikilah hubbul muslimin, pada inilah rasa cinta pada orang lain. Mingkol bika saking ati ira. Ketika kamu tidak menemukan rasa cinta itu di dalam hati kita, pasti ghaluka mongko utawi ketunggulira bitolabit takhullusi kelawan nyuprih keselamatan minal halaki saking kerusakan, maka sibuknya kita untuk bisa mencari selamat dari kerusakan iku ahammu lebih penting, lebih
wigati lebih penting min istighalika tenimbang saking sibuk ira daripada sibuknya kita binawa diril furu'i kelawan belajar piro-piro longgo-longgone pang-pangane ilmu kelawan piro-piro pang-pangane ilmu kang longgo-longgo boleh binawa diril furu'i kelawan cabangan-cabangan ilmu yang sulit-sulit yang angel yang susah-susah. Masih lebih penting untuk mencari selamat dari kerusakan berupa ketika dalam hati itu kok tidak ditemukan rasa cinta itu kepada setiap orang Islam. Di dalam hati kok nggak ada rasa cinta ketika orang Islam itu kepada sesama Islam itu tidak ada rasa cinta yang seperti tadi di atas. Maka kesibukan kita untuk menyelamatkan dari kerusakan itu lebih penting daripada kesibukan kita pada sesuatu yang mungkin fan-fan ilmu yang rumit-rumit. Masih lebih penting menyelamatkan hati kita dari masalah tidak adanya cinta dalam hati kita kepada sesama muslim. Kadang sekarang ya Allah, individualis, tidak peduli dengan orang Islam yang lain. Dan yang paling parah lagi yaitu tadi hasud. Ketika sudah nggak ada rasa cinta dalam diri manusia, dalam hati manusia, maka ketika ada orang lain susah itu malah senang. SMS, susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah. Wah, pasti kalau kau tapi ketungguli sibuknya kita bitola bitakhulusi kelawan nyupri keselamatan untuk mencari selamat minal halaki saking kerusakan iku ahammu lebih penting min istighalika tenimbang saking kesibukan kita binawadril furu'i kelawan pang-pangane ilmu kang longko-longko yang ilmu-ilmu yang angel-angel yang sulit wa ilmil khusumati lan ilmune biro-biro para padu dan ilmu untuk saling untuk perdebatan dan sebagainya. Karena kan ada ilmu tersendiri tentang masalah perdebatan. Sampai ada orang yang dan sekarang dibuatkan media untuk berdebat. Baik itu di acara-acara beberapa acara televisi itu ada khusus untuk perdebatan. Ini masalah hasud selesai. Ya Allah, jadi intinya dalam diri kita harus ada rasa cinta kepada sesama muslim. Ketika ada orang Islam lain itu mendapatkan kenikmatan, kita pun ikut merasakan kesenangan atas kenikmatan itu. Dan ketika ada seorang muslim yang lain kok kemudian ada sesuatu yang menimpa musibah, kita pun ikut merasakan kesusahan. Dan kalau bisa kita ikut meringankan beban tersebut. Seperti itu. Wa amriya wa napun tawiriya. Ini kita bahas yang kedua yaitu riya. Hasud selesai. Wa amriya wa napun tawiriya. Adapun riya ini iku fa huwa mengutawi riya iku asyirku syirik al khafi kang samar. Riya itu syirik yang samar. Syirik khafi, perbuatan menyekutukan Allah tapi sangat samar. Ini adalah riya. Karena apa? Karena dia ibadah kepada Allah tapi sebenarnya yang diharap itu bukan ridhonya Allah, tapi kepinginnya itu mendapatkan pujian dari orang lain, pengen mendapatkan sesuatu kebanggaan yang ada pada hati orang, mungkin pengikut atau tetangga atau apa saja lah, kan disebut dengan syirik khafi. Wa huwa utawiriya iku ahadus syarikaini. Wa huwa utawiriya iku ahadus syarikaini. Salah sijine musyrik loro, yaitu antara syirik khafi dan syirik jali. Salah satu daripada syirik dua, ada yang khafi, ada yang jali. Nah ini bagian yang khafi. Wadzalika te mungkar riya. Wadzalika te mungkar riya. Iku tolabuka oleh nyupri sira. Yang dimaksud riya itu kita mencari al-manzilata ing pangkat, mencari kedudukan fi qulubil khalqi ing dalam pira-pira atine makhluk, di dalam hatinya para manusia kita ingin mencari kedudukan tersendiri di sana dengan bentuk ibadah.
dan maka disebut syirik khafi. Ibadah itu tujuannya untuk mendapatkan kedudukan di hati manusia. Litanala supaya merkoleh sapa sira biha kelawan manzalah, dengan adanya kedudukan itu bisa memperoleh al-jaha ing keagungan. Bisa ada kebanggaan, ada pangkat, ya, ada pangkat. Wal khasyata lan den rubungi banyak pengikut, wal khasyata lan den rubungi atau banyak pengikut, ada yang diagungkan oleh orang lain. Jadi wal khosmata ya, wal khosmata lan den rubungi. Hubbul jahi utawi demen keagungan, cinta kepada pangkat, cinta kepada derajat, cinta kepada satu jabatan posisi, iku minal hawa setengah saking kedemenan hawa al mutabai atau al mutabau ya boleh, al mutabau kang den enut. Kan kemarin Nabi menyampaikan ada apa? Syukhun muta wa hawan mutaba wa ijabul mar'i bi nafsih. Itu tiga salasun muhlikat, tiga yang merusak, yaitu syukhun muta. Ini cabang daripada hasud. Kemudian wahwan mutaba, ini munculnya ria. Wa fihi lan iku ing dalem hubbul jah. Wa fihi lan ing dalem hubbul jah, di dalam cinta pada kedudukan, cinta pada pangkat, halaka rusak sapa aktsarun nasi akake menungso. Banyak sekali orang yang binasa, orang itu rusak, orang itu menjadi binasa karena terlalu cinta pada jabatan dan mempertahankan jabatan mati-matian. Akhirnya menjadi, bahkan ada orang yang sampai naudzubillah stres karena mempertahankan jabatannya, ataupun stres karena ingin mencari jabatan. Jadi jabatan itu aljah, keagungan, merasa dihormati oleh orang lain dan sebagainya, dengan pangkatnya dan sebagainya. Banyak yang sampai terjadi itu stres. Fama ahlaka mongko ora ngrusakake annasa ing menungso sapa illan nasu ing menungso. Maka nggak ada yang bisa merusak satu manusia dari manusia itu sendiri. Jadi yang bisa merusak manusia ya manusia. Orang lain bisa merusak kehidupan seseorang yang lain lagi dan seterusnya. Walau ittasofa, walau ansofa, lan lamun gawe adil, sapa annasu menungso, hakikatane dalam hakikate, la alimu mongko yakti dadi yakin sapa nas. Ketika orang itu bisa berbuat adil secara benar, maka dia akan menjadi yakin. Anna aktsarwa saat temene lewi akeh barang. Saat temene lewi akeh barang hum kang utawi nas, kebanyakan sesuatu yang manusia ada di dalamnya. Iku fihi dalam ma. Minal ulumi, bayana saking pira-pira ilmu, wala ibadati lan pira-pira ibadah. Fadlan apa maneh? Apalagi an a'malil adati saking pira-pira penggawe adat iku laisa ora ana apa kelakuan ora niku yuhmiluhum nggelemake ing nas alaiha ing atase ulum wal ibadat apa illa miraatun nasi angin pamer maring menungso. Ini jadi kalau kita mau objektif ya, maka kita bisa tahu bahwa kebanyakan manusia itu ada pada satu kondisi
di mana kondisi itu baik itu berupa ilmu atau berupa ibadah, apalagi berupa amal kegiatan-kegiatan yang menjadi adat, itu tidak ada yang bisa untuk menyemangatkan atau untuk bisa mempertahankan orang itu dalam kondisi itu kecuali ingin mendapatkan atau mau pamer kepada manusia lain. Orang bertahan dengan ibadah terkadang harapannya untuk bisa mendapatkan pujian. Orang bisa bertahan untuk pada satu kondisi mencari ilmu atau ingin mendapatkan pujian dari orang lain dan seterusnya. Ada yang sampai seperti itu. Nauzubillah, nauzubillah. Maka lembut sekali, pelan sekali syirik ini atau pamer ria ini menggerogoti hati manusia. Lagi kalau sudah tanpa disengaja gitu lagi ikhlas kemudian di alam itu dipuji sama orang lain. Kamu hebat ya, hebat bener. Wah, kemudian muncul rasa bangganya, kemudian wah pamer dan sebagainya. Ini maka kata Sayyidina Umar ada yang mengatakan bahwa sana pujian pengalem itu syumun, racun yang berbisa. Wahia utawi miraatun nas iku muhbitatun ngelebur lil imani maring iman. Wahia utawi muraatun nas iku muhbitatun ngelebur lil a'mali maring pira-pira amal. Dan itu melebur amal-amal kebaikan. Nanti kebaikan-kebaikan amal-amal yang baik itu titip eki. Kama kaya keterangan waroda kang tu meka apa mafil khabari ing dalam suwijining khabar, ing dalam suwijining cerita. Inna syahida sakjane wong kang mati syahid. Orang yang mati syahid. Iku yuk maru dan perintah sapa wong kang mati syahid. Iku yuk maru dan perintah sapa wong kang mati syahid. Iku yuk maru dan perintah sapa bihi syahid. Yaumal qiyamati dalam dina kiamat. Sesungguhnya ada orang yang mati syahid itu diperintah di hari kiamat ilan nari maring neraka. Diperintah untuk masuk neraka. Orang yang mati syahid di hari kiamat diperintah untuk masuk neraka. Ayaqulu mengko ngucap sapa syahid. Ya Rabbi, duh pangeran kawula, ya Allah, istashhidtu, mati syahid ingsun. Fisabilika ing dalam belanya agama panjenengan, fisabilika ing dalam dalan panjenengan. Ya Rob, saya itu mati syahid. Ayaqulu mongko ngendika sapa Allahu taala Gusti Allah taala. Bal aradta balik ngarepake sapa sira. Ayu qala ing den ucapake apa annaka sak temene sira iku syuja'un wong kendel. Ketika orang yang mati syahid ini berdebat dengan Allah, ya Allah, saya itu mati syahid membela agamamu. Allah menjawab, bukankah engkau menghendaki untuk bisa disebut sebagai orang yang pemberani? Bukankah engkau kepengen disebut orang hebat? Seperti itu. Pokok kilang teman-teman wis diucapake apa dalika mengkono-mengkono annaka syuja. Dan itu sudah tersebut, kamu sudah terkenal jadi orang yang pemberani, jadi wong kendel, wong hebat. Ya udah selesai. Wa dalika uti mengonokil julukan suca itu atau yang terkenal itu, wa dalika mungkin iku ajruka ganjarane itu. Ya udah kamu udah dapat, selesai. Ya Allah, sampai sebegitunya. Orang yang perang di jalan Allah sampai mati di jalan Allah, tapi kemudian dalam hati itu ada terbersit supaya ini nanti saya menjadi orang pemberani ini, biar orang pada tahu saya itu pemberani, dan itu sudah menjadi sebutan. Tidak ada orang yang pemberaninya seperti dia, tapi sayangnya dia udah gugur. Maka itu
ketika dalam hati seperti itu dan kemudian itu sudah didapat, ya sudah kata Allah, saya terbebas dari itu. Saya terbebas dari apa, karena kamu harapannya ya seperti itu, kepengen dikatakan sebagai pemberani dan sebagainya, itu sudah kamu dapat, ya selesai. Saya nggak urusan. Emang yang akan Allah terima itu yang benar-benar itu adalah lillah, untuk Allah. Wakadali kalian kaya menggunakan qaulu syahid, begitu juga seperti orang yang mati syahid yuqalu dan ucapake lil alimi, kata wong alim, begitu juga pada orang yang alim, wal haji, dan begitu juga pada orang yang haji, wal qari'i, dan begitu juga untuk orang yang ahli atau hafal Al-Qur'an. Bisa orang alim kemudian sudah mendapatkan gelar alim, sudah didapat, kemudian di dalam hati terbersit pamernya, wah saya udah dikatakan alim, nggak ada orang yang alim seperti saya udah alim ini, coba sih mana. Nah itu kemudian julukan itu sudah diterima, ketika itu untuk pameran, ya sudah selesai. Allah nggak butuh dengan itu. Haji begitu juga, kalau tidak karena Allah berangkatnya, oh saya berangkat ya supaya ini embel-embel ini kan penting. Nanti kalau saya mau nyalon sesuatu, kalau nggak ada gelar H di depan kan nggak enak ini. Harus ada gelarnya ini. Ada label H di depan, itu sudah keren kan. Dan itu sudah kamu dapat, ya sudah selesai. Kari juga seperti itu. Jadi benar-benar ini, benar-benar tamparan kanan kiri terus ini. Jadi kita itu benar-benar harus menjaga hati kita. Hati yang ada, ya hati kita ini memang harus benar-benar dijaga. Benar ketika ada lagu itu yang jagalah hati, jangan kau nodai. Itu yang benar-benar kita minta benar-benar. Ada doa diantaranya nas'aluka ilman wa qalban khashi'a, hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk itu hati yang memang benar-benar ya bahasa bahasa ininya ya ndingkluk, menghadap kepada Allah. Nih, dari masalah ria ini biasanya yaitu nanti terus kemudian munculnya yang ketiga, ujub. Amal ujbu wal kibru wallahu alam bisawab. Mungkin itu dulu. Nah, nanti kita bahas tentang masalah ujub pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa ya menambah pengetahuan kita dan bisa menjadikan kita lebih berhati-hati dengan hati kita, supaya lebih bisa untuk menjaga, ya untuk menjadi suci dan sebagainya masih butuh tahapan-tahapan. Minimal kita menjaga dan menyadari ternyata ini, ada juga orang yang ria itu tidak menyadari bahwa dia terkena penyakit ria itu tadi. Tapi begitu kalau sudah diingatkan oleh Imam Ghazali melalui Bidayatul Hidayah ini, kemudian ketika terbersit ada rasa ria di dalam hati, dia langsung merasa diingatkan oleh Imam Ghazali. Jadi saya bagian daripada ria ini. Oh, saya jadi seperti ria juga ini, dan seterusnya. Karena memang benar-benar itu adalah muhbitatun lil amal. Itu merusak, melebur kepada amal perbuatan kebaikan kita. Dikira amal perbuatan kita banyak, tapi karena banyak ria, ternyata kosong, zong semua. Karena ada satu keterangan bahwa waktu di awal kan sudah disampaikan di awal dari kitab Bidayatul Hidayah, waktu saah itu besok akan seperti wadah-wadah mangkok. Nanti kalau dilihat, wah ini ada terisi penuh kebaikan. Nanti yang kosong itu menjadi satu penyesalan yang luar biasa. Apalagi yang isinya adalah kejelekan. Itu sudah bukan hanya penyesalan, tapi nelangsa, merata. Itu seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muhammad wa sholli wal khatim lima sabaqa bim ala alihi haqqa qadaril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, alhamdulillah kita tutup ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.